Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji Tuhan, kita bersama kembali di tempat ini untuk memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Mari bersama kita mengambil sikap berdiri. Kita memulai ibadah kita dengan doa pembukaan dipimpin oleh Pendeta Samgar. Mari kita bersatu hati dalam doa. Kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan pada pagi ini di tengah-tengah aktivitas belajar mengajar. Ada waktu untuk kami boleh bersekutu bersama-sama beribadah untuk memuji, memuliakan, meninggikan Engkau, karena Engkaulah Allah yang layak untuk menerima setiap pujian dan penyembahan kami. Kami mohon campur tangan Tuhan agar seluruh rangkaian ibadah ini boleh berjalan dalam pertolongan dan campur tangan keberkatan yang daripada Tuhan. Mohon campur tangan Tuhan untuk setiap pribadi-pribadi hamba-Mu yang ambil bagian di dalamnya, dan juga setiap kami yang mengikutinya bersama-sama. Biarlah seluruh pelayanan kami, seluruh ibadah kami, perhatian kami terfokus hanya kepada Engkau dan untuk memuji dan memuliakan Engkau saja Tuhan. Kami mau awali seluruh rangkaian ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih kepada hambanya. Bersama-sama senantiasa kita menikmati berkat Tuhan dalam kehidupan kita, dalam aktivitas yang kita lakukan, sehingga saat ini kita dapat berkumpul bersama untuk memuji Tuhan. Mari bersama-sama kita menyanyikan pujian yang mengatakan, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Kembali kita memuji Tuhan bersama-sama. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita nyanyikan pujian yang mengatakan, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah
menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Kembali kita nyanyikan pujian ini, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku takut, Allah menjagamu. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatimu. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Kepada hambanya saya persilahkan. Bapa, Engkau El Shaddai bagi kami. Beri kami hikmat ya Tuhan dan kebijaksanaan agar kami bisa memahami bagaimana Allah yang El Shaddai itu mengimplementasikan kemahakuasaannya dan kedaulatannya atas dunia ini, atas semua ciptaannya, dan juga atas kehidupan kami orang-orang percaya, tetapi juga atas kehidupan kami sebagai orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk terlibat di dalam pekerjaan pelayanan, menyatakan kemuliaan-Mu dan keagungan-Mu, dan memperkenalkan kepada dunia orang yang belum percaya bahwa Allah ada El Shaddai,
tetapi Allah juga adalah Allah yang berdaulat di dalam hidup ini. Dan karena itu, kiranya Engkau menolong kami ya Tuhan pada kesempatan ini, memberikan hikmat makrifat kepada kami, memberikan kemurnian hati kami, memberikan ketulusan hati kami, memberikan penerangan dari hati kami, agar kami bisa membaca bagian firman-Mu, menghayati bagian firman-Mu, dan menemukan kebenaran firman-Mu itu sebagai bagian dari cara Allah untuk memperkenalkan kemahakuasaan-Mu dan kedaulatan-Mu atas dunia ini. Dan pada akhirnya kami bisa menemukan implementasinya dan aplikasinya di tengah-tengah dunia di mana kami hidup, di tengah-tengah masyarakat di mana kami berada, di tengah-tengah lingkungan di mana kami sedang berkarya, untuk menunaikan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan sebagai orang pilihan Allah, secara personal, secara pribadi, sebagaimana karunia dan kompetensi yang Tuhan beri bagi kami di dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara semua yang dikasihi Tuhan, kita ibarat orang berjalan sudah melanglang buana dengan tema ini, berselancar dengan tema ini, dan sebanyak-banyaknya kita sedang membahas dan mendiskusikan dari perspektif perjanjian baru tentang kehidupan orang yang dipilih oleh Allah dan pada akhirnya diperlengkapi oleh Allah untuk suatu tugas ke depan yang Tuhan percayakan dalam kehidupannya. Nah, pada kesempatan ini saya coba memperkenalkan kisah dalam perjanjian lama, kisah yang sudah terbiasa kita dengar, kisah yang sudah biasa kita tahu, tetapi mari kita ingat garis besar kisahnya, dan dari sana kita akan belajar bagaimana tentang kuasa dan kedaulatan Allah itu di dalam memilih orang yang dipilihnya dan kemudian diperlengkapinya, karena ada satu rencana ke depan yang kadang-kadang dirinya belum tahu dan kadang-kadang orang di sekitarnya juga sama sekali tidak tahu. Tetapi sebagai orang yang diberi oleh visi oleh Allah dan ditanamkan misi oleh Allah, dia dengan penuh kerendahan hati, dia ikuti alur prosesnya itu, dan sampai pada akhirnya menunaikan tugas seperti yang Tuhan harapkan di dalam bagian hidupnya. Mari kita membuka kitab Kejadian. Ya, saya akan mengajak dan menilik kembali kitab Kejadian secara khusus pada kesempatan ini dalam pasal yang ke-37 sampai pasal yang ke-50. Nah, tidak semua tentu teks kita baca. Saya hanya akan membacakan beberapa bagian teks, dan semoga ini mengingatkan kita bersama tentang kisah Yusuf dipilih oleh Allah untuk melakukan pekerjaan pelayanan sebagaimana dalam kemahatauan Allah sudah Allah tahu dan direncanakannya. Pertama, saya akan membacakan dari pasal 37 ayat yang kelima dan sampai dengan ayat yang ke-11. Firman Tuhan demikian. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, "Cobalah dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkit berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah berkasku itu, kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami?" Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya, katanya, "Aku bermimpi pula.
tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakan kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu di dalam hatinya. Dalam pasal 45 ada satu bagian yang menarik. Saya akan membacakan untuk kita semua. 45 ayat yang ke-7 dan ke-8. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Terakhir, saya akan bacakan dalam pasal yang ke-50. Ayat 20. Demikian firman Tuhan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi, janganlah takut. Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Nah, saudara, kisah Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Abraham. Satu kisah yang menarik. Dikisahkan dalam pasal yang ke-30 sebenarnya sampai pasal yang ke-50. Tetapi kemudian kisah Yusuf itu menjadi viral mulai pasal 37 sampai dengan pasal yang ke-50, bertolak dari mimpi Yusuf itu. Dan sangat menarik karena pada akhirnya kisah ini menjadi kisah yang sangat digemari. Bahkan para penulis, para pengkhotbah di Perjanjian Baru sepertinya banyak mengutip atau banyak mengisahkan kembali kisah ini. Contoh misalnya Stefanus. Dalam orasinya pada waktu dia disidang dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 9 sampai ayat 20, Stefanus sempat menceritakan kembali tentang kisah Yusuf itu sebagai argumentasi historis tentang peristiwa yang sedang dialami dan tentang upaya Stefanus untuk memperkenalkan dan menegaskan kembali siapa jati diri Yesus itu sebenarnya. Nah, kemudian penulis Ibrani juga menyebutkan kembali, menceritakan kembali secara sekilas tentang kepiawaian Yusuf sebagai seorang beriman. Dan Yusuf dituliskan sebagai orang yang beriman kepada Allah dalam Ibrani pasal yang ke-11. Saya pikir ini sesuatu yang sangat menarik di dalam kehidupan orang-orang percaya pada waktu itu, bertolak dari kisah Yusuf ini. Nah, dalam lapisan masyarakat akademisi teologi, kisah Yusuf sebenarnya juga merupakan kisah yang telah membangkitkan banyak minat, yang membuat para teolog, para akademisi, para dosen, para mahasiswa, para rohaniawan, para gembala, para pengkhotbah, para konselor sangat giat kembali meneliti tentang kisah Yusuf itu. Karena itu merupakan kisah yang sangat menarik dan kisah yang sangat penting untuk dipelajari,
Kisah yang sangat mendatangkan begitu banyak pelajaran dalam kehidupan. Saya belum pernah ngitung sih, tetapi setahu saya ada begitu banyak skripsi dihasilkan. Kemungkinan ada disertasi kepemimpinan pernah dihasilkan oleh karena penelitiannya terhadap kisah Yusuf ini. Ini hal yang sangat penting bagi kita semua. Nah, dalam lapisan masyarakat kaum awam Kristen biasanya, kita juga harus akui bahwa kisah Yusuf ini kisah yang telah mendatangkan banyak dalam tanda petik berkat dalam kehidupan sebagai orang Kristen pada umumnya. Kenapa? Karena pada waktu mendengar mungkin, pada waktu membaca kitab Yusuf, mereka mendapatkan pelajaran-pelajaran yang sangat hakiki, pelajaran-pelajaran penting, mendapatkan hikmah tanpa disadari mereka dinasihati kembali, tanpa disadari mereka ditegur kembali, tetapi kemudian mereka merasa dikuatkan dan diberi semangat kembali, dimotivasi kembali untuk kembali tegak bercocok berdiri, untuk menghadap hadirat Allah dan mempertanggungjawabkan seluruh hidupnya di hadapan Allah sebagai orang yang beriman kepada Allah. Nah, di pihak lain, kita juga harus akui bahwa pada kenyataannya kisah Yusuf juga merupakan kisah yang kontroversi. Karena ada juga banyak pandangan-pandangan, pemikir-pemikir yang pada akhirnya dalam penelitiannya mungkin menemukan jalan buntu karena data dan fakta yang sangat minim dalam teks kitab Yunus dan kitab Kejadian, karena mungkin perbedaan sejarah, karena kemungkinan pengeditan kisah sejarah ini yang kurang jalan ceritanya kurang rinci, dan ada yang bertahan kepada cerita Sid in Laban, ada yang bertahan kepada cerita Sid in Book, dan ada berbagai macam kepentingan pada akhirnya yang menyebabkan kemungkinan terjadi perbedaan. Sekalipun demikian adanya perbedaan bukan berarti perbedaan akan membuat nilai ini menjadi berkurang, dan walaupun memang sampai pada tataran aplikasi dan implikasi kemungkinan akan terjadi keragaman. Itulah sebabnya secara pribadi saya kadang-kadang juga berhadapan dengan kekecewaan yang sangat dalam, ketidakpuasan hati ketika saya mendengar orang berkhotbah dari kitab Yusuf, dari bertolak dari kisah Yusuf. Kenapa? Karena kemungkinan besar ada beberapa pengkhotbah yang lebih mengutamakan dimensi kemanusiaannya, ya, dimensi historisnya menjadi bahan perdebatan, dimensi kehidupan humanis lebih diutamakan. Itulah sebabnya banyak yang dalam tanda petik memperalat teks cerita Yusuf ini menjadi cerita untuk memotivasi orang-orang percaya agar mereka dalam tanda petik menjiplak cara hidup Yusuf untuk mencapai suksesnya. Dan saya sedih biasanya kalau sudah sampai ke situ, karena presuposisi saya kitab Yusuf pada akhirnya, kisah Yusuf pada akhirnya akan memperkenalkan karya Allah yang berkuasa dan berdaulat itu. Dan sebagaimana kesimpulan Yusuf dalam pasal 45 dan pasal 50, memang Allah mereka-rekakan, kamu merekakan yang jahat, tetapi Allah mereka-rekakannya demi kebaikan, memelihara suatu bangsa yang besar itu. Karena itu, subjek dari kisah Yusuf sebenarnya bukan ada di Yusuf, tetapi subjek utama dari kisah Yusuf adalah ada di dalam pihak Allah. Dan dua kata kerja yang sangat penting dalam kisah itu adalah Allah mereka-rekakan dan Allah memelihara hidup suatu bangsa. Itulah sebabnya berterima kasih kepada Pak Samgar dan Pak Daniel karena ikut membantu saya berkasak kusuk mencari teks Ibraninya dan kata Ibraninya tentang dua istilah itu. Dan itu satu istilah yang sangat penting sekali, sangat baik sekali, dan biarlah bagi saudara-saudara yang suka dengan penelitian studi kata bisa melanjutkan itu dengan penelitian yang selanjutnya. Apapun yang dipermasalahkan dalam kisah Yusuf, tapi setidaknya ada 4 hal yang sangat penting untuk memikirkan tentang pentingnya kisah itu, agar kita menemukan implikasi yang selaras dan aplikasi yang sepadan
dengan kisah Yusuf itu. Yang pertama yang perlu kita pikirkan adalah gagasan utama dari cerita ini sebenarnya apa? Ya. Ada banyak data di dalam kisah Yusuf itu. Ada banyak cerita-cerita sempalan dalam kitab Yusuf itu mulai pasal 37 sampai pasal 50 itu. Tetapi kita akan kembali memikirkan apa sebenarnya gagasan utama dari cerita itu. Dan yang kedua, berdasarkan gagasan utama yang kita temukan itu, mari kita pikirkan apa sebenarnya makna hakiki yang Allah mau perkenalkan dengan gagasan utama itu kepada para pembaca. Ya. Ini pertimbangan dari pihak Allah, pertimbangan dari perspektif teologis, agar kita semua bisa memikirkan itu secara bijak pada waktu kita melanjutkan kepada pemahaman dari sisi implikasinya. Karena pada waktu ini kalah di sini, pada waktu kita kurang perhatian dalam aspek teologisnya, kemungkinan kita akan menikmati banyak pengajaran dari kisah Yunus, tetapi lebih kepada perspektif kemanusiaannya, ke perspektif budi pekertinya, perspektif suksesinya. Tapi bagaimana pihak Allah mereka-rekakan itu semua, mempersiapkan Yusuf untuk satu pelayanan ke depan. Dan yang terakhir, baru kita memikirkan aplikasinya. Apa yang paling sederhana bisa kita renungkan dalam kehidupan kita masing-masing? Bertolak dari pelaku utama dalam kisah Yusuf, ada beberapa pribadi yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung ada Allah terlibat dalam perjalanan kisah itu. Dari pasal 37 sampai dengan pasal yang ke-50. Ya. Kemudian yang kedua, ada Yusuf secara pribadi sebagai orang yang banyak diceritakan dan terlibat secara langsung dalam kisah itu. Tetapi ada juga saudara-saudara Yusuf yang terlibat dalam kisah itu. Mereka juga punya peran, mereka punya respon terhadap perjalanan hidup Yusuf. Dan dalam hal ini termasuk Yakub. Yakub juga punya peran dalam kisah Yusuf ini. Pasal 37 kita punya peran, ada peran yang luar biasa. Nanti pasal 45 kita lihat bagaimana Yakub waktu dia pindah ke tanah Mesir dan mereka kembali menegaskan kembali dengan anak-anaknya tentang program Allah pada masa depan. Itu penting sekali. Dan tidak kalah pentingnya juga ada kisah di sana tentang orang Median dan orang Mesir. Karena mereka bagian dari bangsa pada waktu itu dan mereka juga terlibat dalam semua kisah Yusuf itu dan mereka punya peran dalam perannya masing-masing. Sampai pada akhirnya Yusuf bisa tinggal di Mesir itu. Dan terakhir yang sangat penting untuk kita pikirkan adalah peran si penulis teks, si narator, si yang menulis narasi tentang kisah Yusuf. Karena semua ditulis berdasarkan perspektifnya, dari kisah Sid and Laban menjadi kisah lisan, dari kisah lisan kemudian diinspirasikan, dan kemudian si penulis menuliskan dengan cerita seperti itu. Tentu penulis tidak sanggup menceritakan seluruh jalan cerita secara detail dan secara lengkap tentang kisah Yusuf. Tetapi seberapa yang penulis sudah tuliskan berdasarkan inspirasi, itulah yang ingin diperkenalkan kepada pembaca supaya pembaca pahami, dan di balik itu ada karya Allah yang sedang merenda semua cerita itu, dan pada akhirnya kita bisa menikmati pelajarannya. Karena itu, berdasarkan jalan cerita itu, saya kembali kepada pasal 50 ayat 20 itu. Itu menjadi benang merah yang menjadi sangat penting, menjadi kesimpulan utama dari seluruh jalan cerita itu dalam perspektif ilahi. Memang ada kesan begini, Yusuf hampir tidak bisa dikatakan tidak ada pengalaman secara langsung berhadapan dengan Tuhan. Yusuf tidak pernah melihat secara langsung dalam penglihatan bersama dengan Tuhan. Ya.
Yusuf tidak pernah mendengar Tuhan berfirman. Ini beda dengan bapaknya Yakub itu. Kalau Yakub ada penglihatan, Yakub ada berbicara langsung dengan Tuhan. Yakub bisa berkelahi dengan Tuhan pada waktu itu. Tapi Yusuf berbeda. Kemungkinan sebanyak-banyaknya informasi yang Yusuf terima tentang Tuhan dan karyanya justru dari bapaknya. Dan menikmati perjalanan hidup bersama dengan bapaknya selama 17 tahun. Membekali konsep hidupnya bersama dengan Tuhan. Menguatkan hatinya bagaimana Allah itu dikenal oleh Yusuf. Bagaimana Allah itu sedang bekerja dengan Yusuf. Bagaimana Allah itu berkarya bersama dengan Yusuf. Itulah sebabnya dalam pasal 37 itu, walaupun dalam tanda petik hanya sekilas dengan mimpi. Oh, itu luar biasa, saudara. Ya. Dalam era kumbalisasi sekarang ini, kalau kita sudah bicara mimpi, kemudian sudah berbagai macam kontroversi terjadi. Tetapi dalam kasus Yusuf, mimpi sangat berarti sekali. Ya. Walaupun tidak ada informasi dijelaskan di sana dari mana datangnya mimpi itu dan siapa yang menyebabkan Yakub itu mimpi. Tetapi dalam perspektif Yusuf tahu kalau itu mimpi itu datang dari Allah. Dan kemudian dalam pasal selanjutnya, karena 2 kali itu mimpi terjadi, itu berarti Yusuf sadar bahwa dengan 2 kali mimpi itu, tindakan Allah memilih Yusuf dan mempersiapkan Yusuf untuk ke depan adalah sesuatu tindakan yang sangat tinggi intensitasnya. Artinya itu harus terjadi. Walaupun kita harus akui ada perbedaan pandangan dalam kehidupan Yakub sendiri terhadap apa yang terjadi dengan Yusuf. Sedih sih sebenarnya kalau kita belajar dari kehidupan sikap Yakub itu. Bukan Yakub tidak tahu arti mimpi itu. Yakub tahu arti mimpi itu. Bukan saudara-saudara tidak tahu arti mimpi itu. Mereka semua tahu arti mimpi itu dalam perspektif kemanusiaan. Karena mereka bisa menjawab, mimpi apa mimpimu itu? Masakan kamu mau jadi raja? Masakan kamu akan berkuasa? Masakan kami akan menyembahmu? Mereka tahu dalam perspektif kemanusiaan dan secara khusus dalam kehidupan Yakub dan saudara dan anak-anaknya yang lain. Mereka tahu berpengalaman dengan itu. Dan karena itu pada waktu Yusuf menceritakan itu menjadi satu kontroversi yang luar biasa. Menjadi respon yang negatif bagi mereka. Karena mereka hanya melihat dari perspektif manusia. Mereka tidak sanggup memperhatikan itu dari perspektif ilahi. Mereka mampu melihat itu sebagai penyataan yang terjadi untuk kepentingan manusia. Tidak tahu sumbernya mungkin dari mana. Tapi mereka tidak sanggup memandang dan melihat, memperhatikan bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan Yusuf itu didasarkan kepada perspektif ilahi. Nah, Yusuf mampu di situ. Berbeda nanti pada selanjutnya ulah mereka. Perbuatan mereka menindaklanjuti kebodohan mereka terhadap perspektif ilahi itu. Hanya menumbuhkan kebencian, hanya menumbuhkan iri hati, hanya menumbuhkan kecemburuan, dan hanya menumbuhkan rasa nyinyir terhadap visi itu. Dan ancaman yang terjadi, pembunuhan dan penjualan itu. Tapi Yusuf tetap bertahan dengan segala daya upaya, walaupun tidak berdaya pada akhirnya, dan dia harus ikuti arus apa yang terjadi. Menunaikan kehidupan itu dalam penderitaan, mengawali kebahagiaan di akhir kemudian. Karena itu hal yang sangat penting adalah bagaimana Allah memilih Yusuf itu dan memperlengkapi Yusuf itu untuk sesuatu yang ke depan. Ada hal yang penting secara teologis yang perlu kita pahami di situ. Perjalanan panjang cerita Yusuf bukan hanya sekedar menggambarkan cerita deskriptif dan historis belaka.
Tetapi sebenarnya karena subjek dari gagasan utama itu adalah Allah, teks ini sedang memperkenalkan kepada pembaca apa maksud yang Tuhan harapkan untuk para pembaca paham. Nah, Allah bekerja melibatkan Yusuf untuk memperkenalkan kepada umat pada waktu itu bagaimana Allah yang berkuasa dan berdaulat itu sedang berkarya merenda dalam kemahatauannya untuk sesuatu ke depan. Dan visi misi Allah yang seperti ini tidak bisa dipahami oleh orang yang tidak dipilih dan tidak diperlengkapi oleh Allah. Visi misi ini hanya bisa dimengerti, bisa dipahami, dan bisa dieksekusi oleh orang yang dipilih dan diperlengkapi oleh Allah. Hal yang kedua berkenaan dengan makna yang hakiki. Pada akhirnya teks ini, cerita yang panjang ini, memperkenalkan kepada para pembaca, termasuk kita bersama, bahwa dalam kemahatauan Allah dan dalam kemahakuasaan Allah, Allah berkarya melibatkan orang pilihannya. Ada orang-orang yang dipilih berdasarkan hak prerogatif Allah. Kita tidak tahu, saya sebenarnya juga tidak tahu kenapa Allah menetapkan Yusuf. Atas dasar apa? Saya tidak tahu. Saya hanya meyakini itu kemurahan hati Allah dan otoritas Allah untuk menetapkan itu. Kenapa tidak milih Ruben sebagai orang berpengalaman dan yang garang tegar tengkuk itu? Kenapa tidak milih Simeon? Kenapa tidak milih Yehuda? Bukankah mereka orang-orang yang punya karir dan punya prestasi luar biasa dan berkarya luar biasa? Kenapa milih Yusuf? Saya tidak tahu. Tapi adalah hak dan otoritas Allah memilih menetapkan Yusuf dan memperlengkapi Yusuf untuk melakukan itu. Hal yang selanjutnya yang perlu kita pertimbangkan dari semua cerita ini dalam perspektif teologis adalah bahwa ketika Allah yang berkuasa dan berdaulat itu memberitahukan dan menetapkan kepada orang pilihan, selalu membuat orang paham terhadap misi Allah itu, yaitu keselamatan bangsa. Apakah itu berhubungan semata-mata dengan keselamatan secara jasmani? Apakah itu hanya berhubungan dengan bangsa Israel? Tetapi apakah itu juga ada hubungan dengan orang Midian? Kan itu orang Ismail, keturunan Abraham. Apakah itu berhubungan dengan orang Mesir sebagai keturunan Yafet atau Sem? Allah bukan hanya berpikir untuk hal yang kecil. Allah berpikir untuk dunia. Pada waktu saya membaca Kejadian pasal 1, saya sampai sekarang masih terkagum-kagum. Ya. Penuhilah bumi, kira-kira seperti itu bahasa singkatnya. Besar program Allah, besar karya Allah untuk dunia ini. Dan orang-orang yang dipilih oleh Allah, dilibatkan oleh Allah, diberi kepekaan untuk memikirkan dan tahu yang besar itu. Dan orang yang tidak dipilih Allah tidak tahu apa-apa gitu tentang program Allah itu. Dan Allah tidak menyingkapkan rahasia itu juga kepada orang yang tidak dipilih. Walaupun pada akhirnya mereka menikmati itu. Nah, sebagai pelajaran, perhatikan cara Tuhan memanggil, menyatakan, memelihara, memperlengkapi Yusuf untuk menunaikan tugas dan perannya dalam memelihara hidup satu bangsa yang besar. Cara Tuhan memanggil itu unik. Cara Tuhan memperkenalkan misinya kepada seseorang itu sangat unik. Dan cara Tuhan menguatkan hati orang yang diberi tanggung jawab itu juga sangat unik. Sangat personal. Tapi pada akhirnya Yusuf paham. Ya. Pada akhirnya Yusuf tahu. Dan pada akhirnya apa yang dipercayakan oleh Allah itu berjalan.
terkesan Allah bermain di belakang layar. Tapi faktanya, karena kepekaan hati nurani Yusuf terhadap karya Allah dan terhadap Allahnya, membuat ada intimasi yang sangat akrab, hubungan yang sangat dinamis, dan terus bergelut bersama untuk merealisasikan itu. Tadi saya katakan, hampir Yusuf tidak pernah mendengar Allah berbicara, tetapi penulis teks selalu menceritakan bahwa Allah menyertai Yusuf. Dan di mana Yusuf berkarya, di situ membuat orang menikmati berkat-berkatnya. Kalau saya banding dengan planning Allah ke depan, dalam kitab Kejadian itu luar biasa. Ketika Allah menetapkan misinya dalam Kejadian pasal 12 bersama dengan Abraham. Kemudian ketika Allah menetapkan misinya dalam Kejadian pasal 15, itu luar biasa. Hanya Abraham yang diberitahu oleh Allah tentang planning ke depan apa yang terjadi. Ya, dalam Kejadian pasal 12 mungkin hanya kata menjadi berkat. Tetapi mungkin dalam Kejadian pasal 12 saudara ketemukan bagaimana keturunan keempat akan pergi ke Mesir dan akan diperbudak di sana dan akan kembali lagi ke sini. Dan saudara bisa bandingkan dengan kitab Keluaran. Bagaimana rapinya karya Allah itu. Ada rensra, ada rencananya, ada strateginya, Allah kerjakan di sana. Dan untuk itu Allah memilih orang-orang yang dipilihnya. Yusuf tidak merengek. Tuhan, inilah tandanya. Tuhan, buat beginilah tanda. Enggak. Hanya sekali Tuhan tanamkan visi melalui mimpi, dan selanjutnya dia menikmati pemeliharaan Tuhan. Menikmati hikmat Tuhan. Menikmati cara Tuhan memperlengkapinya. Dan ya satu hal yang sangat senang, karena terhadap Yusuf, Allah memberikan hikmat untuk mengeksekusi misi itu, dimanapun dia ada. Itu luar biasa bagi saya. Allah tidak tinggal gelanggang colong pelayu, kata Pak Samgar gitu. Allah tetap peduli dengan orang yang dipilihnya. Dan minimal Allah tetap memberi hikmat dan kebijakan. Bagaimana dia merealisasikan visi itu dengan kemampuannya. Yang kedua, perhatikan cara Yusuf menyambut panggilan, mengembangkan diri menghadapi tantangan dari dalam dan dari luar, dan terus berkarya dalam memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf tidak perlu merengek-rengek. Tapi tadi saya katakan, itu sesuatu yang sangat personal. Dia tidak risau dengan orang yang nyinyir terhadap visi yang Tuhan tanam. Direndahkan, silahkan Anda merendahkan. Dihina, silahkan orang menghinanya. Mungkin hati Yusuf berkata, yang penting aku berjalan bersama dengan Tuhan. Kau tidak percaya urusanmu, kau meremehkan aku urusanmu, kau mengabaikan aku urusanmu, kau tak peduli dengan aku urusanmu, kau jual aku urusanmu, kau bunuh aku urusanmu. Tapi aku berjalan bersama dengan Tuhan. Perhatikan sikap ulah perbuatan orang-orang sekitar yang tidak dipilih, tidak diperlengkapi oleh Tuhan untuk terlibat dalam memelihara hidup suatu bangsa. Hanya bisa nyinyir, iri, dengki, cemburu, bikin susah hidup orang, cari keuntungan, dan pada akhirnya merengek minta pengampunan dan minta belas kasihan. Tapi sebagai orang yang dipilih Tuhan, tetap siap sedia memberikan pengampunan, berpikir positif. Akhirnya, mari kita pastikan diri kita masing-masing, nilai diri kita di hadapan Allah. Sebagai orang yang dipilih oleh Allah, atau sebagai orang yang tidak dipilih oleh Allah. Itu garis besarnya. Kalau Anda dan saya dipilih oleh Allah, mari kita nikmati proses kehidupan itu bersama dengan Allah. Tapi bagi orang-orang yang tidak dipilih oleh Allah, ya biarkan sajalah mereka gitu, menikmati dunianya mereka. Anda dan saya tidak perlu membalas kejahatan atas mereka, Anda dan saya juga tidak perlu melawan mereka, dan lebih baik membiarkan. Nanti kita lihat semua hasil endingnya seperti apa. Tuhan berkarya bersama dengan orang yang dipilih. Suatu saat kita akan menerima kenyataan
orang yang dipilih oleh Allah akan menikmati pemeliharaan Allah, dan orang yang tidak dipilih oleh Allah, mereka juga akan menikmati jalan hidupnya sendiri. Bye-bye. Akhirnya, hanya orang yang Tuhan pilih yang memahami visi misi Allah dalam hidup ini. Dan hanya orang yang Tuhan pilih juga yang diperlengkapi untuk berpartisipasi dalam merealisasikan visi misi Allah, memelihara suatu bangsa yang besar. Dan hanya orang yang Tuhan pilih yang dapat mampu dan berpartisipasi dalam merealisasikan visi misi Allah, seiring dengan bergulirnya waktu tentunya. Mari kita tetap teguh berdiri, pastikan diri kita di hadapan Allah. Jika kita dipilih oleh Allah, mari kita berjuang bersama-sama. Kita bergandeng tangan, kita saling menolong, kita saling mendukung, saling membangun, dan saling mengembangkan diri dengan kompetensi yang kita miliki masing-masing. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk setiap kemurahan dan pertolongan Tuhan. Perjalanan hidup kami di dunia masih panjang ya Tuhan, tetapi kami terus mohon pimpinan dan pertolongan-Mu. Karena dalam setiap banyak hal, setiap kegiatan kami terus memiliki kekuatan dan kepekaan kepada suara Tuhan, maksud Tuhan dan impian Tuhan. Dan kiranya ini menjadi fokus dalam kehidupan kami, dan terima kasih untuk kesempatan ini, berkati kami semua. Dan ketika kami kembali dalam tugas kami masing-masing, kiranya Engkau juga menolong dan memelihara kami. Beri kekuatan dan ketabahan ketika kami susah, beri kemampuan dan ketabahan ketika kami gelisah, dan kiranya kami dikuatkan, dihiburkan, dan terus berpandangan penuh kepada karya Tuhan, menyelamatkan bangsa ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.